Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah setelah melaksanakan kesalihan alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita dapat melaksanakan ibadah salat fardu maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, kita dapat memasuki surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita berniat i'tikaf di rumah Allah, Al-Faqir ingin membacakan sebuah hadis. Hadis ini di dalam kitab Al-Majalisus Saniyah fil Kalam alal Arba'in An-Nawawiyah karangan Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Wal-Hibr Al-Bahr Al-Fahamah Sayyidina wa Maulana Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi. Mungkin kajian tetapnya ada di Masjid Agung Islamic Center setiap subuh Selasa. Ini kebetulan saya ulang kembali, mudah-mudahan menjadi ulangan bagi saya dan ulangan bagi yang sudah pernah mendengar kajian hadis ini. Hadis ke-13, An Abi Hamzah Anas bin Malik khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis dari Abi Hamzah, kunyah kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah khadim Rasulullah. Beliau pembantunya Rasulullah. Jadi pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, usia beliau masih 10 tahun. Bersama dengan sahabat-sahabat yang lain di Madinah menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Di antara orang-orang yang menunggu kehadiran Rasulullah itu adalah Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik beliau adalah dari kalangan Ansar. Dari kalangan anak kecil adalah Anas bin Malik. Dari kejauhan beliau sangat merindukan yang namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menunggu dengan luar biasa. Sehingga Anas bin Malik mengenang hal ini di dalam perkataan beliau, kebahagiaan saya di dunia ini ada dua hal. Yang pertama, ketika saya pertama kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, ketika saya diterima untuk menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kebahagiaan beliau karena bisa mengkhidmah dan hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah sampai di Madinah, para sahabat itu sangat bergembira dengan kehadiran Rasulullah. Jadi yang harta, ada yang memberikan tempat tinggal, ada yang memberikan pakaian, ada yang memberikan rumah, ada yang memberikan kendaraan dan lain sebagainya. Orang-orang yang memiliki kekayaan memberikan hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat hijrah Rasulullah hanya tempat gebungkuh bajai kemeh tidak ada. Kalau gedanya tanah jak mengungsi. Jadi mengungsi karena banjir, tapu tebit mari-mari gedanya tagulam, kedeh humlathah. Rasulullah tidak sempat membawa harta beliau, seluruhnya beliau tinggalkan di Mekah. Pada saat itu Ummu Sulaim, ibunya daripada Anas bin Malik, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang lain sudah memberikan apa yang mereka miliki. Orang-orang kaya memberikan kendaraan kepadamu, memberikan harta kepadamu, memberikan tempat tinggal kepadamu. Ilun tapu wahana. Wahai Rasulullah, di hadapanmu ada anak kecil yang usianya baru 10 tahun. Kalau engkau berkenan wahai Rasulullah, terimalah ia sebagai pembantumu yang akan
yaqdi hajatak, yang akan membantumu terhadap kebutuhan sehari-harimu. Lalu dengan penuh kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Anas bin Malik sebagai pembantu beliau. Yang namanya anak-anak ketika kita minta bantu bukan tidak sama seperti orang dewasa. Disebutkan oleh Anas bin Malik dalam riwayat beliau, jadi pada suatu ketika Rasulullah memerintahkan kepada Anas bin Malik untuk membeli sesuatu di pasar. Lalu keluarlah Anas bin Malik pada saat usia masih 10 tahun. Getebit dengan penuh kegembiraan. Tiba-tiba abak jalan ke kalan anak mit dengan main. Kakak lalong anak mit. Rasulullah menunggu, tidak pulang hoka Anas bin Malik nyohana gawawa. Akhirnya beliau keluar untuk mencari Anas bin Malik. Dan Rasulullah melihat Anas bin Malik sedang asik bermain dengan anak-anak. Gedang judi liket, gemat bak baje Anas bin Malik. Lalu Anas bin Malik dalam riwayatnya menyebutkan, pada saat itu saya sangat terkejut dan takut. Karena Rasulullah tiba-tiba berada di belakang saya. Saya lupa membeli kebutuhan Nabi. Tetapi kata beliau, tidak saya lihat daripada wajah Rasulullah sedikit pun kemarahan, akan tetapi beliau hanya memberikan senyuman kepada saya. Dan beliau berkata, wahai Anas, sudah cukup bermainnya? Kalau sudah cukup, belilah keperluan. Akhirnya inilah yang dikenang oleh Anas bin Malik hingga doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, Allahumma akthir malahu. Ya Allah, buatlah Anas bin Malik ini kaya. Wa waladahu, dan berikan banyak keturunan kepadanya. Wa barik lahu fih, dan berkahi terhadap usianya. Sehingga di antara sahabat yang usianya lumayan lama, lumayan tua, baru meninggal, ada satu riwayat 93 tahun, ada satu riwayat lagi 100 tahun lebih. Itu di antaranya adalah Anas bin Malik. Pada saat Rasulullah wafat, usia beliau 20 tahun. Karena beliau hidup bersama dengan Rasulullah selama 10 tahun di Madinah mengkhidmah Rasulullah. Hingga Anas bin Malik diijabah doanya oleh Allah, anak dan keturunannya yang tersebar di Madinah itu hampir 130 lebih keturunan beliau. Dan beliau adalah di antara sahabat yang sangat cerdas dan paling banyak meriwayatkan hadis. Jumlah hadis yang beliau riwayatkan sekitar 2.230 hadis. 2.320 hadis. Jadi menyakitannya sang mulhebo hadis inamal amalu binniyah kedua dia. Ini adalah Anas bin Malik yang merupakan orang yang mengkhidmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian. Artinya di sini tidak disebutkan ya, la yu'minu haqqan, tidak beriman sama sekali, akan tetapi tidak sempurna iman. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian hatta sampai yuhibba li akhihi, mencintai saudaranya. Maka di sini disebut akhihi umum, ya, nakirah, tidak disebutkan ma'rifah. Maka para ulama Ibnu Hajar menjelaskan terhadap akhihi di sini sampai dia mencintai saudaranya. Yang pertama, umat Islam itu perlu kita pahami, kita hidup di muka bumi Allah ini, kita saling bersaudara. Ada persaudaraan seagama dan seakidah, itu disebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Oh, seandainya kita tidak bersama di dalam keyakinan, akan tetapi kita hidup berdampingan di dalam agama masing-masing, maka itu disebut dengan al-ukhuwah al-wataniyah. Kita disatukan di dalam persaudaraan sebangsa dan setanah air. Tidak pun kita disatukan oleh al-ukhuwah al-islamiyah, tidak juga dengan sebangsa dan setanah air al-ukhuwah al-wataniyah, maka kita juga disatukan oleh
al-ukhuwah al-insaniyah, yaitu persatuan persaudaraan sesama manusia. Maka di sini disebut ukhuwah. Maka jangan salah kita mengartikan kita bersaudara seagama. Kita bersaudara tidak seagama tetapi sebangsa dan setanah air. Artinya mereka yang non-muslim, mereka yang kafir, tidak beriman kepada Allah, mereka juga bagian daripada saudara kita. Allah berfirman, orang-orang yang berbuat baik kepada kalian, walam yuqatilukum, tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tanah kelahiran kalian, maka tidak apa-apa kalau kamu berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan wajib kita berlaku adil kepada mereka. Baik tanya orang Mekat menanta kalian nyo yang truk ke agama Saban lagi kedanya. Kemudian kita melihat nyo hanakan orang Islam, nyo jid pengun. Tidak boleh. Wa tuqsitu ilaihim, kita berlaku adil kepada mereka, baik itu di dalam muamalah ataupun di dalam kita berinteraksi duniawi terhadap mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bermuamalah dengan Yahudi. Bahkan beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Jadi ini tidak apa-apa di dalam bidang muamalah. Tetapi jangan sampai karena rasa cinta kita kepada non-muslim, kita alih-alih menghargainya, bahkan kita ikut merayakan ibadah mereka. Ini bukan toleransi tapi telur asin. Yang salah toleransi. Tidak ada toleransi di dalam keyakinan, tidak ada toleransi di dalam agama. Kita umat Islam yang perlu kita garis bawahi, meskipun mereka saudara kita sebangsa dan seagama, sebangsa dan setanah air, ataupun saudara kita sesama manusia, tidak sama di dalam akidah, maka ingat ada batasan-batasan yang diperbolehkan di dalam agama. Jadi tidak ada kalimat yang menyatakan semua agama itu benar. Menurut keyakinan masing-masing silahkan. Menurut orang Islam, agama yang benar dan sangat benar, yang lain tidak benar. Menurut kita sebagai Muslim, itu adalah agama Islam. Menurut orang non-Muslim, apakah itu Hindu, apakah itu Buddha, apakah itu Konghucu, apakah itu agama yang lain, Kristen dan sebagainya, menurut mereka, keyakinan mereka, agama yang mereka anut itu benar. Tidak kita paksa mereka, nyan menyahana kakui Islam betul lompoh. Tidak boleh. Disitulah makna kalimat la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan di dalam beragama. Hanapa dapat paksanya menyahana agama Islam lompoh? Tidak boleh. Khalid bin Walid, coba lihat bagaimana Allah mendidik beliau, seorang panglima perang pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa di dalam peperangan, bahkan digelari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Pada saat pembebasan Syam daripada Romawi, pada saat itu ada sebuah gereja, itu disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah li Ibnu Katsir. Ini sering kita dengar dan juga disampaikan oleh tuan guru kita Ustaz Abdul Somad. Beliau menyampaikan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, disebutkan pada saat Khalid bin Walid memerangi dan membebaskan kota Syam daripada penaklukan Romawi, pada saat itu ada sebuah gereja namanya Ain Tamar. Gereja Ain Tamar ini digunakan oleh orang-orang non-muslim, orang-orang Kristen pada saat itu untuk belajar Injil dan mengajarkan Injil tersebut ke wilayah timur, termasuk Indonesia. Nusantara pada saat itu belum ada Indonesia. Kemudian Khalid bin Walid, beliau melihat mereka sedang belajar Injil. Jadi kalau Khalid bin Walid salah memahami agama, maka tidak ada yang hidup pada saat itu. Tetapi Khalid bin Walid mengenal agama dan tahu tujuan daripada agama dan tujuan daripada jihad fisabilillah. Tujuan jihad fisabilillah adalah hidayah. Seandainya hidayah bisa dicapai tanpa membunuh,
maka diharamkan bagi seorang muslim untuk membunuh dan saling berperang. Ini disebutkan oleh Imam Ar-Ramli di dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj. Pada saat itu beliau melihat di situ anak-anak sedang belajar kitab Injil. Lalu beliau mengatakan kepada para pendeta, silahkan kalian memeluk agama sendiri. Yang penting kalian tunduk kepada pemerintahan Islam. Hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun. Dan diwajibkan kepada mereka untuk membayar jizyah. Di antara mereka yang belajar Injil itu ada Yasar, ada Sirin, ya. Kemudian ada Nusair. Nusair masuk Islam, kemudian punya anak namanya Musa. Sirin masuk Islam, punya anak namanya Muhammad. Dan Yasar punya anak, beliau juga masuk Islam, punya anak Muhammad, ya, punya anak Ishak. Kemudian Ishak itu punya anak yaitu Muhammad. Muhammad bin Ishak bin Yasar yang dikenal dengan Ibnu Ishak menjadi seorang ulama penulis kitab Sirah Ibnu Ishak. Sirah Rasulullah karangan Ibnu Ishak yang terkenal di tengah-tengah umat Islam. Kemudian Muhammad bin Sirin, anak daripada Sirin, Muhammad bin Sirin menjadi seorang ulama mufassir yang utama di kalangan para mufassirin. Beliau dikenal dengan tafsirul ahlamnya. Kemudian Nusair punya anak Musa yang bernama Musa bin Nusair, menjadi penakluk Andalusia bersama dengan Tariq bin Ziyad. Coba lihat, seandainya agama yang dipahami pada saat itu oleh Khalid bin Walid adalah membunuh seluruh orang yang berada di gereja tersebut, tidak akan ada tiga nama ini. Semua mereka sudah tiada. Maka inilah agama yang sebenarnya. Toleransi di dalam Islam, tidak di dalam bidang akidah. Hana perle tanyo tak tamang gereja, silahkan kamu masuk gereja beribadah menurut agama lakum dinukum waliyadin. Selesai perkaranya. Kita setelah kamu masuk gereja, saya keluar masjid ngopi sama-sama, silahkan. Kita berdagang di satu pasar, silahkan. Kita masuk di satu kantor, silahkan. Jangan pernah kita campur adukan antar agama. Umat Islam sangat memahami hal tersebut. Apalagi orang Aceh. Hana payah tak pernah orang Aceh tentang toleransi beragama. Orang Aceh mufum dah. Yun itanyang ubena Cina hino natam gusele orang Aceh tidak pernah, karena agama mereka yang berbeda tidak ada. Inilah umat Islam sangat memahami tentang toleransi. Maka rasa cinta ini umum, apakah itu al-ukhuwah al-islamiyah atau ukhuwah al-wataniyah atau al-ukhuwah al-insaniyah. Maka kita wajib mencintai mereka. Orang-orang yang belum masuk Islam, itu wajib kita cintai mereka, kita doakan mereka. Bukan kita meminta ampun dosa mereka. Yang diharamkan di dalam agama adalah meminta ampun, beristighfar terhadap orang-orang musyrikin. Makana lil mu'minina ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulu qurba. Tidak boleh orang Islam itu, ya Allah, ya saudara alun je yang kamatenya adalah urung yang god, tetapi agama akan Islam ne pampun desa, tidak boleh. Itu diharamkan. Diharamkan kita beristighfar, meminta ampun. Selama mereka hidup, kita berdoa agar Allah memberikan mereka hidayah, itu wajib. Ya Allah, Nabi hidayah. Nabi petunjuk drone. Nabi jalan sehingga dia mau masuk ke dalam agama Islam, itu boleh. Bahkan Rasulullah berdoa, ya, Allahumma hdi qaumi, ya Allah tunjukkan kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Fa innahum la ya'lamun. Maka ini makna ukhuwah. Hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya. Maka makna hub, manusia ini, ya, di satu sisi sangat mencintai kebaikan. Jadi itanyo galak tu nikmatnya benar bak ketanyo. Baik itu kebahagiaan atau harta atau kebaikan yang diberikan oleh orang lain terhadap kita, maka itu bagian yang kita cintai, bagian yang kita suka. Maka kalau itu kita sukai terhadap diri kita, kita juga menyukai hal tersebut ada pada diri orang lain. Itanyo galak te keluarga ketanyo beraman.
keluarga getanyo benyaman, bersakinah, mawaddah, warahmah. Bergebi harta oleh Allah, bergebi rezeki oleh Allah. Beek tak pegat rumah, beek tak belah motor, beek tak belah kulkas. Itu adalah angan-angan dan cita-cita kita. Bahkan kita berdoa. Kita berdoa senantiasa kepada Allah yang memberikan rezeki agar membukakan pintu rezeki. Maka ketika kita berdoa terhadap diri kita, pernahkah kita berdoa kepada tetangga agar kita sama-sama merasakan nikmat yang sama? Maka lawan daripada mencintai kebaikan terhadap orang lain adalah hasad. Hasad itu kalau kata para ulama ada 3 tingkatan. Yang paling parah yang pun, dia dengki terhadap orang yang sedang diberikan nikmat dan dia ingin nikmat tersebut hilang dari orang itu, nikmat berpindah kepada dirinya. Kiban cara gob bermelarat, tanyo merasakan nikmat. Nyan gekun SMS, ya, bukan syiar muhibah subuh, ya Pak Nazir. Tapi senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nyan urang lagi nyan. Bahkan para ulama mengatakan, Syekh Abdul Karim Zaidan di dalam kitab beliau Al-Mustafad min Qasasil Quran menyebutkan tentang sifat hasad, dan bahkan beliau menyebutkan orang yang memiliki hasad tersebut bisa mengganggu akidahnya. Bahaya, mengganggu akidah. Bahkan mengganggu akidah, dia tidak yakin kepada Allah tentang jaminan rezeki kepada Allah kepadanya tidak akan tertukar dengan orang lain. Nya hana yakin jika Allah. Ketika hana yakin Allah Maha memberi rezeki dan tidak akan menukar rezeki dirinya dengan orang lain, maka pada saat itu akidahnya terganggu. Dan ini bisa berbahaya. Berbahaya bagi akidah dan juga berbahaya bagi kesehatan. Orang yang susah kalian gop senang, yang tidak akan pernah bahagia. Hantam pernah bahagia. Igak bahagia aja baju. Igak yang makin susah aja baju. Pakan takut ni. Nyohan jilek kuja. Pakan kakenang rematik. Pakan rematik. Kemenjak iblau motor je hero-hero kena rematik. Igak iblau motor keroi, peng droi, dempu droi. Pakai urusan tanya kena rematik. Pakai urusan tanya susah. Maka orang yang hasad seperti ini ditakutkan dia mati di dalam keadaan susah, karena susah melihat orang senang. Ada tingkatan hasad yang kedua. Tingkatan hasad yang kedua, dia ingin nikmat tersebut ya hilang dari orang lain. Walaupun hana trok aja. Ya, yang penting iji merasa susah mentang kabre. Ya, yang penting iji bek kaya ile kajut. Ya, walaupun ilong hana cik kaya, taban-taban ni kamu. Ya, maka ini adalah hasad juga yang tidak diperbolehkan. Lalu ada hasad yang diperbolehkan, maka ini perlu kita dengar baik-baik. Baik tu tebit ino kepegah le Tengku Halim jut hasad. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada 2 perkara. Tidak boleh hasad kecuali pada 2 perkara. Jud hasad bak 2 boh sagai lain han. Yang pertama, rajulun a'tahu Allahu Qur'anan yatlunahu ana al-laili wa atrafan nahar. Kita dengki, iri, cemburu tu kepada orang yang diberikan oleh Allah, dia bisa membaca Al-Quran dengan baik, dia bisa menghafal Al-Quran, lalu dia membaca Al-Quran di siang dan malam hari. Tak kala orang yang cukup mengat hamba gebut ge khatam Al-Quran ya thiura sijus ilong ba ila thiura siju kadang-kadang thiura saboh hizib saboh in mentang nyang kam karat payah hurut babah-babah lidah kaku dahat nyang beiri tu bercemburu tu ke urangnya pakan igaknya gebi kemudahan Al-Quran oleh Allah. Yang kedua, rajulun a'tahu Allahu malan. Ada orang yang diberikan harta oleh Allah. Yunfiqunahu ana al-laili wa atrafan nahar. Lalu dengan harta tersebut dia menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itanya katakan bak pengumuman alhamdulillah ya seperti pengumuman Jumaat ada yang menyumbang untuk pembayaran listrik Masjid Jami' Lancang Garam
berapa 20 juta rupiah, tiba-tiba kerana hamba Allah menyumbang. Nyanju iri dia, ya Allah tu. Nah, peng 20 juta, ilung 20 ribu na. Ada mena 20 juta lagi katnya, ilung lung tem bayu katnya listrik masjid. Ini boleh iri. Ada yang menyumbang buka puasa Senin Kamis, ada yang menyumbang untuk kemaslahatan masjid, maka itu boleh kita iri kepada mereka. Kenapa mereka bisa dengan harta yang diberikan oleh Allah sedangkan kita tidak bisa? Maka ini boleh iri. Yang lain hanjut. Igop na perumoh yang lega, ilung pekah na lega, yang tidak boleh. Igop na rumah raya, ilung pekah rumah hubutan, yang tidak boleh. Igop motor Innova pekah ilung lunjangan ngai tangin, tidak boleh. Itu tidak boleh iri. Bahkan di dalam nikmat Allah, kita harus melihat ke bawah. Kita melihat orang yang di bawah kita. Sedangkan di dalam musibah, kita harus melihat ke atas. Ada orang yang lebih besar ujiannya dibandingkan kita yang sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna ma yuhibbu hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya. Maka setiap manusia menginginkan kebaikan itu menimpa dirinya sendiri, dan dia benci terhadap keburukan yang menimpa dirinya. Bak tajak-jak lagi tanya ka bocobahan. Bocobahan unda, bocobahan motor, maka kita merasa kesal. Oh, apakah tengah perlet, tengah mekarat ka bocobahan motor. Maka lagi tanya ketika takalan labang bak jalan, takalan ranting bak jalan, maka pakan gesunnahkan untuk kita pindahkan. Bahkan dikatakan imatatul adza 'anit tariq, itu bagian daripada sya'bul iman, bagian daripada keimanan, memindahkan ranting yang ada di jalan yang dapat menghalangi orang untuk melakukan kegiatan. Nyoranya kalau lagi kan labang cukup baru-baru berjalan. Labang payung dumpu jenis labang na. Ikira na yang hamboco. Gara-gara pun naikkan tu bless, ipudu labang beton. Nyamban dekat. Cukup baru-baru labang. Kita diperintahkan agar kita mencintai orang lain. Kita tidak ingin musibah, malapetaka, mara bahaya itu menimpa diri kita. Begitu juga dengan orang lain. Maka coba lihat Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat kepada sekalian alam. Ketika Islam datang, bukan hanya menjunjung hak asasi manusia, tetapi menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ulama menyebutkan al-alam ma siwallah. Alam itu adalah selain daripada Allah. Berarti malaikat alam, jin alam, ya, manusia alam, lat batat kaya bate alam, seluruhnya itu adalah alam. Karena alam itu adalah ma siwallah, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Rasulullah diutus, coba lihat aturannya. Tidak boleh kita mengencingi di sela-sela tanah yang retak. Hanjut hang bidok inan. Baik sampai di sidom bait tengah kauri, tengah pejobu coro, tiba-tiba ka kena tsunami pergi dah mengabe. Rupa jika urang. Tidak diperbolehkan kita menyakiti hewan. Bahkan diperintahkan ketika kita menyembelih hewan untuk mempertajam pisau. Giu pertajam sikit. Dan kalau bisa penyembelihan itu harus cepat. Berbagah. Ada aja cip bertiga tarik. Ya, supaya tidak terlalu menyakiti hewan. Ya, coba lihat orang-orang yang tidak mengetahui ajaran Islam, bagaimana cara mereka menyembelih. Naik model setrum, naik model paleu biraya, ipudu ba ule limo, dum ipudu ule geger otak limo. Okey bu limo setre. Maka ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Tidak boleh membunuh hewan tanpa ada keperluan. Bahkan anjing sendiri tidak boleh kita bunuh, kecuali nyan athaya ikat burung nyampai hadrap. Begitulah Islam. Lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat, apalagi bagi manusia. Coba lihat bagaimana khutbah wada' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita katakan ya, undang-undang hak asasi manusia itu dirumuskan pertama sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbatul wada'. Karena itu adalah khutbah yang didengarkan lebih daripada 250.000 umat Islam yang melaksanakan ibadah haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang beliau sebutkan apa? Tidak boleh riba.
Tidak boleh seorang suami menyakiti istrinya. Itu hak asasi perempuan. Urangnya tagai baru-karu urang-urang terhadap gender, terhadap hak asasi perempuan. Hanjut le leko deh rumah. Ka hanjut le dah kaka rumah deh leko. Wada kala kedai kopi pakam gahan tak ulai apa yang pangkeng panena boleh deh rumah. Pakahan belah deh takut kena nama menjaraan deh. Anak mit hanjut le tapo. Padahal giupah lah ramah, cuma kempoh hang baci hai dah mana. Giupah ketika tidak mau solat. Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan mereka solat usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha. Pukullah mereka kalau mereka meninggalkan solat, tidak mau solat. Wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Ketika katib peloton giupah. Giupoh artinya pukulan yang tidak memberikan bekas. Kang yu cok can lagi alkojol herto 60 derajat dah putar. Pengyang dah pudu. Tiura sabah mati anak tu. Bukan demikian. Darbat ghaira mubarrih kata ulama. Ya, pukulan yang tidak memberikan bekas. Begitu juga terhadap istri. Fadribu wa in khiftum nusyuzan, apabila kalian takut terhadap nusyuznya istri-istri kalian, maka fahjuruhunna fil madaji'. Kurung mereka di kamar mereka, di rumah mereka. Wadribuhun, boleh kamu pukul, tetapi bukan pukulan yang memberikan bekas. Maka orangnya salah mufaham urang megepoh tu lagi main McDonald. Habis mati perumah. Di perumah bikai main tilal habis mati leko gara-gara abai balah tu McDonald. Maka ini tidak dianjurkan. Hak asasi manusia disebutkan oleh Rasulullah di dalam khutbatul wada'. Maka ini adalah rahmat kepada sekalian alam. Kita mencintai sesuatu kebaikan itu ada pada saudara kita, dan kita membenci suatu kemudaratan itu juga menimpa saudara kita. Maka sebagai seorang umat Islam diperintahkan bagi kita untuk saling membantu di dalam setiap situasi dan keadaan. Kita membantu mereka untuk memudahkan mereka mencari rezeki, itu wajib. Kita membantu mereka untuk memudahkan bagi yang jomblo-jomblo belum menikah, itu diperintahkan. Giu bantu orang-orang yang belum menikah supaya mereka mampu untuk menikah. Saya lihat ya, kita sudah mampu bersatu di dalam 2 syiar. Baik itu gerakan pemuda subuh yang mudah-mudahan besok lebih ramai di Masjid Jami ini yang akan diisi oleh ya, Walidi Paluh Gading, ya, Tunku Zunuwanis, dan juga kita disatukan di dalam syiar Muhibbah Subuh di setiap Sabtu subuh, di setiap Minggu subuh. Maka di sini ada satu kebaikan yang ada seperti syiar Muhibbah Subuh. Ada pembangunan istana atau SMI, syiar membangun istana. Luar biasa. Artinya kita tidak hanya meningkatkan ibadah individual, tetapi juga kita meningkatkan ibadah sosial. Banyak orang-orang yang luar biasa mampu untuk meningkatkan ibadah individual, tetapi jauh daripada ibadah sosial. Al-Quran mengancam orang-orang yang lupa terhadap ibadah sosial. Bahkan skala prioritas disebutkan oleh Al-Quran. Saya pernah menyampaikan Al-Quran surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang mendustai hari akhir? Tidaklah engkau melihat wahai Muhammad orang-orang yang mendustai hari akhir? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Skala prioritas yang pertama yang disebutkan oleh Allah adalah mereka yang meninggalkan anak yatim. Anak yatim itu menjadi tanggung jawab sosial. Menjadi tanggung jawab sosial. Apalagi di bulan Maulid. Ini dianjurkan untuk memperbanyak kita memperhatikan anak yatim. Karena Rasulullah SAW adalah bapa daripada anak yatim dan beliau sangat mencintai orang yang menyantuni anak yatim. Ini skala prioritas disebutkan oleh Al-Quran. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga ibadah sosial. Apa itu? Mereka tidak memfasilitasi, membantu orang-orang fakir dan miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
Hana ada fasilitasi le kita nyo katan harta roh tu. Fasilitas juga tidak kita berikan. Tapi orang-orang yang baik, mereka berkumpul dalam sebuah jamaah, kemudian menggerakkan rasa nilai kepedulian sosial daripada orang-orang yang kaya, urang-urang yang lebih harta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu mereka yang fakir, membantu mereka yang miskin, membantu mereka yang membutuhkan, yang terkadang tidak tahu mau makan apa. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang solat. Siapa yang celaka? Yang solat lalu celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, di mana mereka lalai terhadap solat mereka. Baik itu lalai secara fisik, artinya melambat-lambatkan waktu, ataupun lalai secara maknawi, artinya mereka lalai di dalam solat. Hana khusyuk dah temayang. Hana khusyuk dah temayang, tinggal kena maka celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini ibadah individual. Kemudian Allah menyebutkan kembali alladzina hum an salatihim sahun wa yamna'u wa hum yura'un, dan mereka orang-orang yang ria. Kemudian Allah juga menutup dengan ibadah sosial. Apa itu? Wa yamna'unal ma'un. Mereka menghalang-halangi untuk memberikan bantuan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Al-ma'un itu ada di dalam bahasa, itu ada ceret namanya ciriya. Ya, itu memberikan saqyul ma', memberikan air kepada orang lain. Jadi orang-orang yang celaka itu adalah kedroi kasib ijib kegap sampai mendem ijib. Ya, ini makna wa yamna'unal ma'un di dalam satu maknanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat di dalam ibadah solat kita, solat saja, ya, ketika kita mengakhiri solat kita, di situ ada ibadah sosial. As-salatu af'alun wa aqwalun muftatihatun bit takbir wa mukhtatimatun bit taslim. Solat itu adalah sebuah perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir. Allahu Akbar. Berarti ya, selain daripada Allah itu kita tinggalkan. Be Allahu Akbar bawah saja. Lainnya yang lain lebih rayu dalam putra. Honda tua mengunci. Motor tua mengunci. Manok dalam peluk. Kameng dalam membiumpun. Itu tidak Allahu Akbar. Kemudian kita tutup dengan apa? Kita tutup dengan taslim, salam. Salam ke kanan, lihat saudara-saudara kita di sebelah kanan kita. Salam ke kiri, lihat saudara-saudara di sebelah kiri kita. Siapa di antara mereka yang membutuhkan? Kalau kita lihat rukun Islam yang lain juga merupakan bagian daripada ibadah sosial. Solat ibadah individu, penutupnya adalah ibadah sosial. Kalau zakat, sudah tentu zakat ibadah sosial. Wa fi amwalikum haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kalian itu ada hak orang-orang yang sudah ditentukan oleh agama, yaitu asnaf ats-tsamaniyah, 8 golongan. Baik itu mereka yang tidak meminta maupun mereka yang meminta-minta. Zakat, ibadah sosial. Kemudian apa lagi? Kita lihat di dalam puasa ada ibadah sosial. Man fattara sha'iman falahu mithla ajri min ghairi ayyan taqisa ajru shaimu syai'un. Barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang lain maka akan mendapatkan pahala sempurna sebagaimana orang yang sudah berbuka tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka. Puasa ada ibadah sosial. Haji, coba lihat haji, lebih besar lagi ibadah sosialnya. Setiap pelanggaran yang kita lakukan, kekurangan di dalam syarat sah haji atau rukun haji, kita wajib menyembelih dam. Dam itu apa? Dam itu hewan, bukan dendam. Dam itu hewan. Kita sembahkan kepada fakir dan miskin. Ada ibadah sosial. Maka setiap yang kita lakukan ibadah rukun Islam itu semua bermuara kepada ibadah sosial. Agama Islam, ketika seseorang melakukan pelanggaran, hana roh ge jima dengan urinang dalam bulan puasa, hukumannya apa? Itqu raqabah, bebaskan budak. Ibadah sosial. Islam mengakui perbudakan tetapi berusaha menghilangkan perbudakan dengan setiap perkara pelanggaran untuk memerdekakan budak.
Kemudian apa lagi? Memberi makan kepada fakir dan miskin. Coba lihat, semua adalah muaranya kepada ibadah sosial. Maka setiap ibadah sosial yang kita lakukan ini dibuktikan karena rasa cinta kita terhadap saudara kita. Karena rasa peduli kita kepada saudara kita. Kalau kita tidak cinta, kita tidak akan peduli kepada mereka. Tetapi kalau kita sudah cinta, maka al-habibu lima yuhibbuhu mutinya. Seseorang yang mencintai orang lain, maka dia akan taat dan rela berkorban untuk orang yang dicintai. Le katanya cinta ke perumah ke anak, maka kita siap berkorban demi mereka. Maka begitu juga Islam mengajarkan, Rasulullah mengajarkan apa? Hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bagaimana para sahabat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka mendahulukan orang lain meskipun mereka di dalam keadaan membutuhkan untuk diri mereka sendiri. Didahulukan orang lain. Ketika di dalam sebuah walimah hadir beberapa sahabat, diberikan kepada mereka makanan, sehingga makanan tersebut berputar kepada orang lain, sehingga orang-orang yang itu semuanya kenyang, walaupun sahabatnya itu lebih banyak makan daripada dirinya. Itanya kau menyebab kauri awak ada nyonggok. Maka di sini diperintahkan kita mendahulukan orang lain di dalam urusan dunia, itu mustahab. Sedangkan di dalam urusan ibadah, kita dahulukan orang lain, itu tidak dianjurkan dan itu makruh. Menyebab safun nya makruh. Le katanya terjujak orang lain ni le. Wajib katanya. Hambat. Baik ibadah, anak pudron je le. Ini jak ron ku, itu tidak boleh. Dalam perkara kauri, you jak gau iku. Yang betul. Baik balik. Baik ibadah, anak pun jak ron je le. Ilung bahlung je kupi teboglah tu. Itu tidak boleh. Kita harus mendahulukan diri sendiri di dalam beribadah, mendahulukan orang lain di dalam kita urusan dunia. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita terhadap saudara kita, Allah akan memasukkan kita secara berjamaah seperti ini ke dalam syurganya, fi jannatin na'im ma'an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lolakai maaf apabila ada kesilapan di dalam ucapan atau kesilapan di dalam penyampaian, menyana salah daripada yang Tuhan sampaikan, tolong ditegur karena saya masih fakir terhadap ilmu pengetahuan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.